Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, jasmani maupun rohani, sehingga bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang keluarga, terutama bagaimana agar rumah tangga dan keluarga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Yang biasanya itu disampaikan saat khutbah nikah. Tapi khutbah nikah itu oleh penghulunya disuruh cepet-cepet, waktunya paling 5 menit gitu ya. Ngantennya ya ora fokus sisan gitu ya. Nah, harusnya memang tentang rumah tangga itu betul-betul dibahas dalam kajian-kajian kita, baik yang belum nikah, yang barusan nikah, atau yang sudah lama nikah, sudah bapak-bapak, ibu-ibu, atau juga sudah kakek-kakek, nenek-nenek ya. Karena memang rumah tangga itu kita inginnya itu bukan hanya sampai kaken-kaken, ninen-ninen, tapi fit dunia wal akhirah, kan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Alangkah indah dan baiknya kalau keluarga kita, pasangan kita itu dibawa sampai ke surga, bukan hanya di dunia saja. Nah, padahal banyak orang yang mengarungi rumah tangga itu yang kerem, tenggelam di tengah samudra ya. Baru berapa tahun, baru punya anak 1, mungkin punya anak 2, nikahan 20 tahun, kemudian mereka cerai. Meskipun perceraian itu suatu hal yang dibenarkan oleh agama, tapi kan bukan anjuran.
ya. Bukan anjuran. Dibenarkan, tapi tidak anjuran. Nanti kita harus bisa membedakan. Karena ada orang ketika cerai ditegur itu, kan cerai kan dibenarkan oleh syariat. Iya, tapi kan bukan anjuran. Bukan anjuran. Harusnya yang kita semangat untuk melakukan itu yang dianjurkan oleh agama, bukan hanya yang dibenarkan. Karena perceraian adalah salah satu solusi terakhir, bukan pertama. Dan ketika kata cerai itu diucapkan dalam akad nikah pun menjadikan nikahnya tidak sah gitu ya. Atau yang terkenal di aliran Syiah dengan namanya nikah mut'ah, itu sebetulnya lafal perceraian yang diucapkan pada saat akad nikah gitu ya, yang disebut sebagai nikah mut'ah. Maka tidak boleh, sehingga kita inginnya keluarga itu ya bahagia dunia, bahagia akhirat. Wong kita itu pergi di dunia aja, misalnya yang paling dekat itu rekreasi, mungkin yang agak jauh sedikit umroh atau haji, itu antara sendiri dengan bersama pasangannya beda kok. Bagi yang sudah punya pasangan mestinya ya. Nggih, jenengan haji sendiri sama ngajak istri, atau yang perempuan haji sendiri sama ngajak suami kan beda. Alangkah bahagianya ketika pergi itu bersama pasangan. Bahkan kalau sudah punya anak, alangkah bahagianya kalau bersama pasangan dan juga bersama anak-anak kan. Kok dewean ya, kurang bahagia. Itu baru pergi rekreasi, pergi umroh, pergi haji. Bahkan makan di restoran saja dengan kok dewean ini orang bahagia kok. Ya toh? Iya, mesti nggak bahagia. Wah, kok sekali-kali makan di luar bareng-bareng satu keluarga. Artinya kebahagiaan itu bersama-sama. Begitu juga ketika kita masuk surga, itu inginnya ya bersama keluarga. Coba misalnya ini gambaran aja. Ada tawaran dari malaikat ya. Tawarannya benar ini misalnya. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Misalnya datang ke kita, ya, malaikat. Saya dapat pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jenengan dijamin masuk surga tapi sendiri, anak dan istrimu neraka. Mesti nangis kok, gitu. Meskipun kabar gembira masuk surga, mesti nangis kan. Mesti iso ngenyang, gitu toh. Enggak ya Allah, enggak, kalau saya sendiri enggak ya Allah. Terus anakku gimana, istriku gimana, kan begitu. Ya, makanya ketika kita ibadah dengan tekun, ibadah dengan baik itu ya jangan hanya diri kita gitu ya. Artinya keluarga kita juga diajak bagaimana agar masuk ke dalam surga. Maka kita akan menyampaikan di sini ada 5 tip rumah tangga bahagia dunia dan akhirat ya, insya Allah 5 tip ya. Apa itu? Yang pertama adalah membina rumah tangga dengan agama. Karena kita orang Islam ya dibangun dengan landasan agama Islam ya. Jadi jenengan misalnya nikah atau kalau perempuan dinikahi, jawabannya itu harus jawaban agama. Mas, jenengan kok nikah nopo? Saya melakukan sunnah Rasul kok. Saya melakukan perintah Allah kok. Saya melakukan perintah Rasulullah kok. Saya melakukan sunnah-sunnah para Rasul, para Nabi. Adapun di dalamnya itu ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada cinta laki-laki perempuan, ada memenuhi syahwat yang halal, itu bonus, bukan tujuan gitu ya. Tapi tujuannya adalah agama. Tujuannya agama. Kalau tujuannya dunia, pasti akan keram di tengah perjalanan. Tapi kalau sudah tujuannya agama, apapun nanti rintangan, hambatan, tantangan yang kita lalui, karena ingat tujuannya ke agama, tujuannya adalah melakukan sunnah Rasulullah, tujuannya adalah akhirat, maka ya tetap akan kita benahi dengan sebaik-baiknya. Ketika kekurangan dalam urusan dunia, ingat, kita kan nikah itu agama, Dek. Kita nikah itu agama, Mas. Ya memang dunia harus kita cari, tapi ketika tidak ketemu, semoga ketemu di akhirat, kan seperti itu. Karena tujuannya agama. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron. Hei orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu ya. Dan keluargamu, dirimu dan keluargamu.
ahli di sini yang terdekat adalah pasangan. Kalau perempuan berarti suami, kalau laki-laki berarti istri, itu ahli yang terdekat. Kemudian nanti anak, ya, kemudian orang tua, bapak, ibu, menantu, masuk ke dalam ahli keluarga. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu naron, dari siksa api neraka. Sebagian ahli tafsir mengatakan naron di sini itu bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Bagaimana seorang pemimpin keluarga agar bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya untuk tidak terjerumus ke dalam panasnya api neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Ketika di dunia dibangun atas dasar agama, atas dasar cintanya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dibangun untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dibangun atas melakukan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, satu visi, satu misi, maka insya Allah akan selamat. Orang yang di dunianya itu kemudian rumah tangganya enggak karu-karuan, ya, rumah tangganya bagaikan di api neraka, bukan baiti janati tapi baiti nari, yang suaminya kadang mau pulang juga malas ketika sudah pergi. Kalau di rumah terasa panas, begitu juga istri jarang pulang. Itu semuanya karena tidak dibangun atas agama. Karena tidak dibangun atas agama. Kalau dibangun atas agama, kebahagiaan itu ada di rumah tangga. Maka semboyannya adalah baiti jannati, bukan baiti nari gitu ya. Rumahku adalah surgaku. Sehingga ketika orang itu bekerja di luar penat, capek dan lain sebagainya, ketika pulang itu betul-betul istirahat. Ketika pulang itu betul-betul kebahagiaan yang kita raih. Kenapa? Karena berdasarkan agama. Nah, berdasarkan agama itu kemudian banyak hal. Ya, banyak hal kita sendiri harus betul-betul belajar bagaimana landasan agama untuk berkeluarga. Begitu juga mendidik anak istrinya, ya, yang Rasulullah mengatakan hakun alal muslim ayyu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa manahahumullahu anhu. Wajib kepala keluarga itu mendidik keluarganya, mendidik kerabatnya, bahkan budaknya kalau punya, apa yang diwajibkan oleh Allah agar mereka melaksanakan, dan mengajarkan apa yang dilarang oleh Allah agar bisa meninggalkan. Ini ketika kita berdasarkan agama, cinta berdasarkan agama, melakukan pernikahan berdasarkan agama, maka kewajiban-kewajiban di dalam agama yang pertama adalah mendidik diri kita dan keluarga kita, hal-hal yang Allah wajibkan dan hal-hal yang Allah haramkan. Mempelajari yang diwajibkan agar kita bisa melaksanakan, mempelajari yang diharamkan agar kita bisa meninggalkan. Dan ketika di dalam rumah tangga masing-masing bisa melakukan kewajibannya, maka akan terjadilah keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang indah, itu ya. Begitu juga ketika sudah mempunyai keturunan, ya, apa sih yang diperintahkan oleh Rasul? Nabi mengatakan muru auladakum bisolah, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Coba kita berapa orang sih yang ketika di keluarganya kita bisa memerintahkan anaknya untuk sholat tepat waktu, awal waktu, apalagi kalau laki-laki berjamaah di masjid, merintah baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Ya, lisan kita memerintahkan, kita juga memberikan contoh. Maka ketika seperti itu telah dilaksanakan, maka sungguh akan menjadi keluarga yang sangat-sangat indah. Coba bagaimana ketika kita mempunyai keluarga, anak kita misalnya masih kecil, umur 7 tahun, umur 8 tahun, ketika subuh bapaknya ke masjid, anaknya juga ikut bangun ke masjid. Indah sekali kan? Ya Allah, dan kayak gitu tuh kan tidak mudah kalau tidak diajari dari sejak kecil. Maka Nabi mengatakan muru auladakum bisolah wahum abna asab'i sinin. Perintahkanlah, ajarkanlah, contohkanlah anakmu untuk sholat ketika sudah umur 7 tahun. Lah, umur 7 tahun sudah terbiasa itu kan juga dari kecil diajarkan. Sholat itu kepatuhan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sampai Rasul menggambarkan seseorang yang memberikan nasihat kepada pasangannya, ya, atau membangunkan pasangannya
diajak untuk sholat malam. Maka Rasul mengatakan rahimallahu rajulan qoma minal lail, Allah merahmati seseorang atau seorang laki-laki yang bangun malam, fasolla kemudian sholat, wa aiqadha imra'atahu dan kemudian membangunkan istrinya, fasolat dan istrinya diajak sholat malam. Itu kata Rasulullah rahimah, sungguh dirahmati Allah. Maka ketika rumah tangga kita itu belum bahagia, belum sejahtera, belum indah, jangan-jangan kita tidak pernah bareng sholat malam sama pasangan kita kan. Tapi jangan gini ya, gini gitu ya. Jangan-jangan itu jangan terus nunjuk orang lain, ya nunjuk dirinya. Jangan-jangan keluarga kita ini kok masalah terus, jangan-jangan belum pernah sholat malam bersama. Wong Nabi mengatakan rahimallah, Allah merahmati orang laki-laki yang bangun sholat malam dan membangunkan istrinya diajak sholat. Fa'in abad nadoha fi wajihal ma', dan ketika istrinya nggak mau dibangunkan malam untuk diajak sholat malam, diperciki air mukanya. Ini kata Rasulullah. Tapi untuk prakteknya itu kan mesti sudah saling paham, sudah saling setuju. Dek, sholat malam itu utama loh. Nanti malam sholat yo. Ya aku bangunkan toh. Nah, kalau nggak mau perciki ya. Ya, lah tiba-tiba udah ngomong-ngomong, bojone gebyur saember nih jadi masalah juga loh. Itu wah lah ini malah KDRT kan gitu lah. Nah, kan ya harus rembukan dulu kan gitu ya. Maka ilmu tadi awalnya itu dimulai ilmu. Maka yang terpenting ilmu dulu. Oh iya, apa kalau nanti malam saya bangun dulu, yang belum bangun diapakan kan gitu. Karena terusannya kata Rasul juga rahimallahu imra'atan, Allah merahmati perempuan qomat minal lail, yang malam itu bangun fasolat kemudian sholat malam, wa aiqadat zaujaha dan kemudian membangunkan suaminya, fasolat diajak sholat, fa in aba nadohat fi wajhal ma, kalau suaminya males-malesan boleh diperciki air, tapi sekali lagi tadi rembukan dulu gitu ya. Nah, orang tiba-tiba, karena yang namanya ibadah itu banyak yang harus sosialisasi ya. Banyak ibadah itu yang harus sosialisasi. Tanpa sosialisasi jadi masalah. Jadi masalah gitu ya. Banyak hal itu. Nah, misalnya yang belum familiar kan gitu ya. Kayak sujud tilawah itu juga butuh sosialisasi. Tiba-tiba imam ngimami sujud tilawah gitu aja, banyak makmum yang protes. Subhanallah, itu kan repot kan. Ya, saya pernah di Lamongan di Masjid Namirah tahun berapa itu ya, ke sana itu sama jamaah Semarang sini, tidur di sana, kemudian malam itu ada sholat malam, kemudian sholat subuhnya itu kemudian baca surat sajadah, sujud, dan nggak pakai sosialisasi. Ternyata dari satu masjid yang isinya ribuan, yang sujud hanya 3 baris tok. Baris keempat sampai belakang subhanallah gitu ya. Karena belum sosialisasi. Begitu juga dengan istri dalam hal-hal yang rentan untuk mengajak baik kayak gitu ya, juga harus rembukan dulu, omong-omong dulu, dimasukkan ilmunya kan gitu. Setelah itu kemudian membuat sebuah kesepakatan. Kalau sudah berlaku seperti itu, masya Allah, rumah tangganya akan menjadi luar biasa. Coba jenengan runtang-runtung. Kalau artinya kalau suami bangunkan istrinya, istri bangunkan suaminya, itu kan sudah hal yang biasa. Tapi kan bangunkannya ngajak apa? Rahmat itu membangunkan, mengajak sholat malam. Ini yang istimewa, yang mungkin tidak setiap orang gitu. Kalau membangunkan setiap orang, tapi mengajak sholat itu loh. Ya, dan ini menjadi pokok pangkal agar rumah tangga kita menjadi bahagia. Sekali lagi, kalau rumah tangga kita belum harmonis, belum bahagia, masih banyak masalah, bisa jadi mungkin kita belum pernah atau belum sering melaksanakan sholat malam, doa kepada Allah bersama-sama berdua itu. Si istri doakan suaminya, si suami doakan istrinya, doakan anak-anaknya, kan betapa indahnya begitu. Maka yang pertama, agar rumah tangga bahagia dibangun atas dasar agama. Nomor dua ini khusus istri. Khusus istri. Kalau tadi nomor 1 bersama-sama. Nomor 2 khusus istri. Istri taat pada suami asalkan suami tidak merintahkan hal yang maksiat.
istri taat kepada suami asalkan suami tidak memerintahkan hal yang haram atau hal yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyun nisa khair, perempuan yang terbaik, perempuan yang baik, perempuan yang luar biasa itu yang seperti apa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, allati tasurruhu idza nadhara. Perempuan yang ketika dipandang suaminya menyenangkan. Kita tidak heran ketika pengantin itu baru sebulan, namanya bulan madu ya. Kalau setahun ada tahun madu enggak ya? Sehari sebulan itu pasti suami dipandang istri yang menyenangkan, istri dipandang suami yang menyenangkan. Yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Kalau sudah 5 tahun, sudah 15 tahun, 20 tahun dipandang masih menyenangkan enggak gitu ya. Kalau suaminya pulang kerja itu masih disambut dengan senyum atau tidak ketika sudah pernikahan 20 tahun. Nah, pernikahan sehari 2 hari kan nggak usah ditanya kan, ya toh. Tapi ini perempuan yang solihah itu, yang baik itu ketika dipandang suaminya menyenangkan itu selama-lamanya, meskipun sudah kakek-kakek, nenek-nenek kan gitu toh. Tapi kadang kalau sudah lama itu kan kadang banyak masalah ya. Ya, lupa dari tujuan awal. Ya, istri dipandang kurang menyenangkan, merengut wae gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa namanya mentil kacang. Mentil kacang, pendil kacang itu sungut tuh Pak Lili. Sungut itu berarti besengut ya. Nah, mbuh kurang nafkoe, kurang duite, kurang apane, njaluk iki urung keturutan mungkin kan itu ya. Wis nikah suwe kok ya sik padha wae, gajine ora munggah-munggah gitu ya. Terus besengut, yaitu kurang baik, bukan wanita yang solihah namanya. Wa tuti'uhu idza amara, dan mentaati ketika diperintah, disuruh. Ya apapun perintahnya, asalkan tidak perintah yang haram. Perintah buatkan minum, perintah buatkan makan, perintah apapun ya. Perintah suami diikuti ya, diikuti. Ya tadi kalau masih baru mungkin iya, tapi kalau sudah lama kadang-kadang ya. Nah, Dek gaweke ngombe Pak Dek. Gawe dhewe ribut ngene padha ribute mangkongkon wae. Ya. Wah, berarti sudah tidak taat kalau kayak gitu ya. Padahal wanita solihah itu yang mentaati suaminya. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi apa yang menjadi keinginan suaminya. Maka rumah tangga bahagia adalah istri yang taat, istri yang patuh kepada suaminya, asalkan tidak diperintah maksiat. Sekali lagi, ketika sudah lama ya kadang kepatuhan itu mulai luntur kan itu ya. Kepatuhan itu mulai luntur lah. Ketika sudah ngaji ya jangan sampai. Bahkan di hadis yang lain Rasul mengatakan, idza sholat al-mar'ah khamsaha wa shomat syahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila lahat khulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Jadi ketika perempuan itu sholat 5 waktu, mungkin sholat 5 waktu itu hal yang ringan mungkin, meskipun mungkin bagi sebagian juga ada yang berat gitu ya. Ketika perempuan itu sholat 5 waktu, saya kira kalau yang hadir kajian itu sholat 5 waktu, iya, mosok ada yang enggak kan ketika haid itu ya. Nah, kemudian wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan, saya kira semuanya puasa. Wahafidhat farjaha, kemudian yang ketiga menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu berarti ketika pergi-pergi ya tutup aurat ya, tidak mengumbar kecantikan pada orang lain ya, tidak bersolek untuk ghairu mahram, itu namanya menjaga kehormatan. Mungkin kalau ini sudah mulai lebih berat daripada melaksanakan sholat dan puasa. Sholatnya ya, puasanya ya, menjaga kehormatan ya insya Allah itu ya. Wa atoat zaujaha, yang berat lagi keempat adalah mentaati suaminya. Mentaati suaminya
Ya, taat kepada suaminya. Apapun perintah suami, kalau tidak perintah yang haram ditaati. Maka ketika ada 4 kriteria itu ada pada satu perempuan, maka kata Rasulullah, kilalaha, besok ketika di akhirat akan diucapkan kepada perempuan tersebut ucapan udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Hei perempuan yang dulu sholat, yang dulu puasa, yang dulu menjaga kehormatan, yang dulu taat pada suaminya, persilahkan kamu masuk surga, pilih pintu yang kau kehendaki. Luar biasa, masuk surga, pilih pintu yang kau kehendaki. Dengan kata lain yang lebih mudah, berarti dia pasti masuk surga. Kata yang lain lagi yang lebih mudah, dia sudah berada di surga. Ya. Coba kalau jenengan ini yang laki-laki punya istri yang punya 4 kriteria itu, di rumah itu surga atau neraka rasanya? Surga kan, berarti kan sudah di surga. Wong pilih itu yang mana kok? Artinya berarti sudah di surga. Coba lah jangan punya istri, kita sebagai orang muslim konsolat kok angele, ya Allah gitu ya. Dulu itu ada cerita ya. Mbah Yai punya istrinya Mbah Yai itu namanya Bu Nyai gitu, ya, atau Mak Nyai gitu ya. Seorang kiai punya istrinya namanya Bu Nyai. Lah Bu Nyai itu kan ya tidak selamanya kalau sudah Bu Nyai itu mesti baik kan gitu ya. Bisa jadi Pak Yai itu nyari istri yang belum baik akan dididik untuk menjadi baik kan gitu ya. Nah Bu Nyai itu disuruh sholat itu sulit sekali. Suruh sholat terus kalau disuruh jawabannya sudah. Pun sholat Bu Nyai sampun Pak Yai. Sholat Bu Nyai sampun Pak Yai sampun terus gitu ya. Nah suatu saat kemudian zaman dulu itu kan kalau sholat itu kan wudhunya di padasan zaman dulu, kemudian pakai sandalnya itu sandal kayu, namanya sandal apa mas? Kletek atau gapyak gitu ya. Suatu saat tekleknya itu dibalik sama Mbah Yai gitu toh. Nah bar dibalik terus ngomong, Bu Nyai sampun sholat sampun. Lah kok tekleknya kok wutuh. Ya Allah, artinya menyuruh sholat perempuan itu kadang-kadang Masya Allah luar biasa, harus terus. Kalau dalam bahasa Jawa itu juweh itu ya terus dikon, terus sampai mapan gitu ya, sampai mapan. Ya jangan sampai kemudian keteledoran seperti itu. Ya karena sholat itu berat. Kalau sudah mapan sholat kemudian puasa. Kalau sudah mapan puasa dididik menjaga kehormatan. Kalau sudah dididik agar bisa mentaati suaminya. Ketika 4 kriteria itu kepegang, di dunia pun sudah terasa surga. Maka kata Rasul, udkhulil jannah min ayyi ababil jannah syi'ti. Persilahkan masuk surga, pilih pintu yang dikehendaki. Ya, makanya ketika ingin keluarga bahagia, maka yang kedua adalah istri taat pada suami. Yang ketiga itu meskipun tidak setiap orang bisa, tapi banyak yang bisa. Ya, 99%. Ya, apa itu yang ketiga? Punya banyak keturunan. Saya bilang tidak 100% karena memang ada yang ditakdirkan tidak punya keturunan gitu ya. Kalau yang tidak punya keturunan ya ridho. Ridho. Tapi jangan tidak punya anak itu karena program. Kayak orang Jepang misalnya. Orang Jepang katanya, saya belum pernah ke Jepang gitu ya. Nikah itu hanya untuk senang-senang berdua tok. Nggak mau punya anak. Makanya katanya 50 tahun yang akan datang bisa jadi Perdana Menteri Jepang itu orang Indonesia. Ya. Yang kedua Belanda. Belanda itu sekarang sudah kehabisan generasi katanya ya, karena tidak pada punya anak gitu ya. Lah Islam menganjurkan banyak keturunan, banyak anak yang berkualitas ya. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki, semakin banyak pahala, semakin banyak yang mendoakan. Iya, benar itu ya. Saya itu hanya 3 bersaudara. Ketoke kaya sakeh sedulure 3. Ternyata ketika bapak di rumah sakit, ibu di rumah sakit itu anak 3 itu terasa sedikit banget. Mergo nek anak 3 berarti seminggu iku nunggonane kan wong siji mung 2 dina. Mikir coba nek anake 10 kan. Lah lebih ringan.
misalnya kemudian urusan apa itu ketika anaknya banyak menjadi lebih ringan gitu ya. Kemudian ketika mendoakan, doanya kan menjadi banyak. Wong satu anak saja membawa pahala yang banyak, apalagi ketika anaknya banyak gitu ya. Di rumah pun itu sudah terasa surga ketika kita itu punya keturunan banyak, punya anak yang banyak, yang baik-baik. Maka Nabi mengatakan, idza matal insan in qata amaluhu illa min salasatin. Ketika seorang itu meninggal, maka akan terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya adalah min shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, wa waladin soleh yatulahu bil khair, dan anak yang solih. Maka doa anak yang soleh itu Masya Allah, wong perbuatan perilaku anak yang soleh di dunia itu sudah terasa surga. Ya Allah, ndelok anake sregep ibadah, anake sopan, anake mbek wong tuane ngajeni, itu sudah rasa surga loh itu. Masya Allah, iya. Masya Allah. Dan ketika misalnya nasibnya anaknya tidak soleh, itu orang tua tidak mendapatkan dosanya. Tidak mendapatkan dosanya, ya tetap mendapatkan pahala banyak gitu ya. Ini jadi tentang anak yang soleh ya. Ada seorang wanita yang menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasul, aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya wanita itu mandul, tidak punya keturunan. Apakah boleh aku menikahinya? Maka Nabi mengatakan tidak pas ya. Maka nikahilah perempuan yang bisa punya anak. Tazawwadu al-waduda al-walud fa inni mukasirum bikumul umam. Ya, nikahlah terhadap perempuan yang kasih sayang dan bisa punya anak, karena aku besok akan berbangga-bangga di akhir zaman dengan banyaknya umat. Dan alhamdulillah umat Muhammad lebih banyak dibanding umat-umat yang lain. Besok itu di surga ada 100 baris. Enggak tahu satu baris itu isinya berapa ribu orang, berapa juta orang ya. Tapi masuk surga itu ada 100 baris. Dan yang 80 baris umat Muhammad. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa hanya 2 baris itu ya. Makanya Nabi bangga ketika mendapatkan banyak umat. Maka dianjurkan mempunyai banyak anak, dan banyak anak, banyak keturunan insya Allah menjadi tanda rumah bahagia. Ada orang yang nuwun sewu ya, harus ridho kalau sudah takdir. Ada orang nikah sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai kakek-kakek, nenek-nenek nggak punya anak. Bingung, susah dia itu. Ya, setelah salah satunya meninggal juga susah mau ikut siapa, mau minta doa siapa. Pokoknya di dunia pun itu tetap bahagia ketika punya keturunan. Kalau nikah baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pulang kerja yang dicari istrinya. Tapi kalau sudah anak lahir, dengan pulang kerja pertama kali yang dicari siapa? Anaknya, orang istrinya, tapi anaknya. Tapi kalau sudah sepuh lagi, sudah punya cucu, kalau pulang yang dicari cucunya gitu. Pak Lilik belum merasakan nyari cucu ya? Itu sudah. Iya, Masya Allah. Karena memang kebahagiaan itu dengan keturunan itu, Masya Allah. Rasanya capeknya mari gitu ketemu anaknya, mencium kening anaknya, Masya Allah. Luar biasa. Karena dengan adanya anak adalah simbol kebahagiaan. Apalagi kalau besok diajak bareng-bareng bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ini khusus suami. Kalau tadi kan ada khusus istri, itu yang memperhatikan istri. Kalau yang khusus suami yang memperhatikan suami. Nanti jangan sampai kebalik, dalil istri dipegang suami, dalil suami dipegang istri. Ya, nggak akan bahagia gitu ya. Dalilnya benar tapi bisa jadi penerapannya salah. Jadi dalilnya harus benar, penerapannya harus benar. Nomor 4 adalah khusus suami. Apa? Menafkahi dengan cukup. Suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah istri dengan cukup, yang uref. Uref itu ya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan daerahnya, kampungnya, kan gitu. Nah, itu namanya uref. Uref ya. Misalnya suami yang penghasilannya gajinya 1 bulan 2,5 juta,
mungkin ya beda dengan penghasilannya 5 juta, beda yang penghasilannya 10 juta, beda juga yang mungkin suami penghasilannya sebulan 50 juta. Kalau yang penghasilannya 2 juta kok nuntut kayak yang 50 juta terus golek ngendi gitu ya. Ya, namanya uraf karena rezeki itu kan sudah nasib masing-masing. Ya, sudah nasib masing-masing. Ada orang kerja itu satu hari ya 8 jam atau 9 jam itu yang gajiannya 100.000 ya. Ya, tukang proyek bangunan apalagi kulinya bukan tukangnya itu satu hari berdetet itu 100.000, ada yang 80.000. Tapi ada orang yang kerja satu hari sama-sama tukang ya, satu hari tukang batu ya, itu gajiannya bisa 1 juta itu ya. Tukang batu, mungkin batunya batu mutiara. Ya, bukan batu bangunan tapi batu mutiara. Itu kan bisa mahal itu gajinya ya. Nah, ada lagi yang mungkin tukang batu lebih mahal lagi ya. Ternyata tukang batu ginjal. Ya, itu lebih mahal lagi kan. Sama-sama tukang batu. Ya memang nasibnya sendiri-sendiri ya. Itu tukang ngelas itu ada yang satu hari gajiannya 125 juta atau berapa. Ngelas pipa punyanya Pertamina yang di dalam laut itu loh. Tapi kan tidak setiap orang bisa kan gitu ya. Itu makanya ya rezeki kayak gitu setiap orang beda-beda. Lah kita sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada istri cukup secara urf. Cukup secara urf ya. Maka Nabi mengatakan antut imaha idza ta'imta. Kamu harus memberi makan istrimu sebagaimana yang kamu makan. Maksudnya itu ukurannya, kadarnya. Orang kudu podo persis mangan lontong, bojone kudu lontong, mangan nasi kebuli kudu kebuli, nasi goreng kudu goreng ya ndak gitu ya. Sepadan ya, sebagaimana yang kamu makan, jangan sampai jeglek. Jenengan nek metu-metu jajan ning restoran, bojone cukup tukoke sego kucing misalnya, ini tidak uraf itu ya. Ada itu kadang laki-laki yang nakal kayak gitu loh ya. Nah, dia makannya di restoran ya. Di rumah istrinya cukup dengan sambal dan gereh goreng gitu kan ya. Tidak uraf, itu sepadan gitu ya. Sepadan. Watak suha idza tasaita, memberi pakaian yang sepadan. Kalau tekstualnya kan memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai. Mosok bojone terus kon nganggo pakaiannya bojo lanange kan ndak, yang sepadan maksudnya. Dan jenengan tuku baju seharga kurang lebih di ukuran 100.000, ya istrinya kurang lebih segitu. Jangan katoke jenengan 1 juta, istrinya mau tukoke rego 50.000 itu kan. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Ini suami harus memberikan nafkah yang cukup. Lah nafkah itu ada nafkah zahir, ada nafkah batin, ada nafkah ukhrawi, ada nafkah duniawi ya. Biasanya kalau kata-kata zahir batin itu ternyata masih bersifat duniawi ya, bersifat duniawi. Nafkah zahir itu yang bersifat materi, biasanya makan, minum, pakaian itu. Nafkah batin yang bersifat hubungan batin, yaitu hubungan badan. Itu juga kita harus perhatikan itu ya. Nah, harus perhatikan. Makanya dalam keluarga itu kan istri itu juga tidak cukup dinafkahi materi tok gitu ya. Ya dulu ada di daerah Wonosobo ya. Orangnya tuh ganteng gitu, tapi yang nikah cerai gitu ya. Lagi ngopo-ngopo yang ganteng duitnya akeh nggawa jas ngono ya ganteng ra karuan gitu ya. Lah bekas-bekas istrinya itu pada ditanya, maksudnya itu kenapa gitu. Lah iki ganteng duitnya akeh kok anggaran cerai ora gelem ngopo. Lah apa ya cukup dinafkahi mangan pakanan mek sandangan tok gitu ya. Ternyata dia impoten. Berarti kan ya juga butuh nafkah batin yang seperti itu. Maka harus kita perhatikan. Makanya kadang-kadang terjadi sebuah perceraian itu ya bukan hanya salahnya istri gitu ya. Suami itu harus apa ya? Harus introspeksi diri gitu ya. Apakah kebutuhan istriku baik zahir batin sudah terpenuhi atau belum? Itu harus, ini yang suami loh ya, yang suami loh. Belum rawi pendidikan. Ada suatu gambaran. Kalau ngaji fikih itu pasti, tapi kadang-kadang jarang dikaji. Ya, ngaji fikih itu ada yang namanya dosa besar khusus istri, ada yang namanya dosa besar khusus suami. Dosa besar khusus istri itu namanya nusus. Nusus. Tidak ada nusus bagi suami, itu tidak ada. Nusus itu khusus bagi istri.
Apa nusus itu? Nusus itu istri tidak taat kepada suami. Di antaranya nusus itu istri tidak mematuhi perintah suami, kalau keluar rumah tidak minta izin pada suami. Itu dosa besar. Lah kalau suami kalau pergi tidak perlu minta izin sama istri. Dalam kajian fikih seperti itu. Kalau istri keluar rumah tidak izin, dosa besar. Tapi kalau suami keluar rumah tanpa izin, tidak dosa. Wong suami tidak perlu minta izin. Tapi kemudian suatu saat istri pergi tanpa izin. Ketika ditanya, Bu, Mbak, jenengan kok keluar rumah tidak izin suami, kenapa? Lah saya diajari suamiku kok. Diajari gimana? Lah suamiku nek pergi juga nggak izin saya kok, gitu toh. Nah, makanya suami tadi pergi tanpa izin itu nggak dosa, maksudnya nggak dosa nunjuk. Memberi pendidikan kepada istrinya, kan begitu. Dosanya karena nggak memberikan pendidikan. Karena pendidikan itu di samping ucapan ya contoh. Bahkan yang lebih mengena adalah contoh. Lisanul hal antoku milisanil maqal. Itu lebih tepat daripada hanya sekedar ucapan lesan. Kalau orang Jawa bilang Purwodadi kotane, sing dadi nyatane. Ojo ngantek aos lambe gabug gawe. Aos lambe iku nek ngomong ae ngantek muruh gabug gawe ra ono buktine. Tong kosong berbunyi nyaring. Nah, itu ndak. Maka ketika ada suatu hal di rumah tangga, kita harus noleh kepada diri kita, apakah kita sudah memenuhi nafkahnya, baik dohir, batin, ukhrawi maupun duniawi. Istri disuruh taat, iya, kebutuhannya kan, sehingga matching gitu ya. Kadang ada seorang suami yang otoriter, harus taat, matching kan, itu ya. Nah, mau ditaati apanya, nggak dicukupi kan itu ya. Maka ada kewajiban dan hak dan kewajiban. Memang suami hak ditaati, tapi wajib untuk memberi nafkah yang cukup ya. Istri hak dinafkahi, tapi punya kewajiban untuk mentaati. Lah kalau dua-duanya pas, luar biasa ya. Kemudian yang kelima, khusus istri lagi. Yang kelima khusus istri lagi. Apa? Yang namanya rumah tangga itu tidak selamanya mulus. Dari qabil tu nikahaha wa tazwijaha bimahri alati sholati halan sampai mati besok kakek nenek kok jur nggak ada masalah, itu nggak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin bagaikan mencari gagak putih, pernah lihat? Kecuali dicat ya. Nah, atau mencari kuda yang ada tanduknya, kecuali ditempeli tanduk pedusnya. Nggak ada. Nabi saja pernah istrinya berkumpul menuntut tambahan nafkah. Mungkin kalau zaman sekarang namanya demo gitu ya. Pernah terjadi, artinya menggambarkan bahwa di dalam rumah tangga itu bergelombang, naik turun. Ya seorang mulus barang. Makanya doanya nikah itu gimana? Masih ingat ya Pak Lili? Nikahnya udah lama ya. Doa nikah gimana? Yang paling mudah Mas, gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau jenengan dapat undangan walimah kan doakan itu toh. Jeling-eling ya. Apa pengen didoakan lagi? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini kan ada pengulangan kata toh, Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika. Kok diulang toh? Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu. Maksudnya diulang. Barakallahu laka wa baraka alaika. Kan diulang toh. Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahimu. Orang ana kata liya apa piye lho kok diulang-ulang. Ternyata di sini mengandung rahasia yang luar biasa. Kalau jenengan ngaji bahasa Arab, di sini ada bahasa Arab enggak? Ada ya? Hari apa? Ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Yang pertama itu laka, yang kedua alaika. Laka ini positif, alaika itu negatif. Makanya positif digandeng negatif itu jadi negatif loh. Iya, positif digandeng negatif jadi negatif. Laka ini positif. Jadi barokallah itu positif, laka positif, jadi positif. Barokah positif digandeng alaika negatif. Maka barokallahu laka itu kalau dimaknai panjang begini,
semoga Allah memberkahimu ketika kamu rukun, ketika kamu mujur, ketika duitmu banyak, ketika penghasilanmu banyak, ketika istri patuh, ketika suami mencukupi, ketika anak mentaati orang tuanya, semoga Allah memberkahimu. Tapi wa baraka alaika, semoga Allah tetap memberkahimu ketika kamu dalam kondisi malang. Nggih, dipermuti istri ya tetap berkah, gitu toh. Nih, tekan rumah diomeli istri mergo mungkin kurang nafkah ya tetap berkah ya. Anaknya protes ngene-ngene pas kan kadang ada masalah di rumah itu ya. Nah, tidak semuanya mulus terus, tetap diberkahi oleh Allah. Maka yang kelima, agar keluarga bahagia, tidak mudah minta cerai. Masalah itu pasti ada, tapi jangan sampai tiba-tiba ke ujung perceraian. Bahkan kata-katanya wis nek ngene, jangan ya. Masalah itu pasti ada, besar kecilnya tinggal yang mensikapi. Ketika disikapi dengan baik, pasti ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan. Ketika bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Pasti, masalah itu pasti ada. Nah, jangan sampai kemudian tiba-tiba minta cerai. Bahkan Nabi mengatakan ayyuma mar'atin sa'alat zaujaha talaqan, perempuan manapun yang meminta cerai kepada suaminya fi ghairi ma ba'sin, dalam hal yang memang tidak dibenarkan oleh syariat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya surga. Kan ngeri. Ya, jangan sampai masalah itu ada dan solusi itu ada gitu ya. Solusi itu ada gitu. Kemudian cerai kadang-kadang itu memang solusi, tapi solusi terakhir. Jangan seolah-olah ada orang itu mau ganti kura ya luwe HP nggak bisa. Wong kadang yang sudah tahu kekurangannya, tahu kelebihannya aja kita nggak bisa untuk melanjutkan bagaimana nanti membangun dengan orang baru lagi ya. Makanya kita mendawamkan itu lebih baik, wadawamu aqwa minal ibtida, sehingga kita harus hati-hati, harus waspada, jaga kata-kata, semua masalah pasti ada solusinya. Itulah kiat-kiat untuk menjalin, membangun rumah tangga bahagia fit dunya wal akhirah insyaallah. Sampai di sini, persilakan kalau ada pertanyaan, ada waktu sekitar 5 menit ya. Monggo pada jamaah ikhwan yang bertanya dipersilahkan langsung. Ada pertanyaan dari akhwat Ustaz? Siap. Bismillah. Jika ada suami yang rajin ibadahnya dalam hal sholat 5 waktu di masjid, rajin baca Al-Quran dan sholat tahajud, namun belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena belum mendapatkan pekerjaan, menunggu lamaran kerja belum ada panggilan, mau wirausaha belum mampu, bagaimana Ustaz? Masya Allah ya. Ya, sebetulnya bekerja itu gak ada yang hina asalkan halal ya. Dulu itu ada orang yang sholat terus di masjid zaman Nabi, sholat terus. Ada sahabat itu kalau datang ke masjid, orang itu sudah di masjid, pulang datang lagi masih di masjid, 5 waktu masih di masjid, jadi di masjid terus. Akhirnya sahabat yang lihat itu pada keheranan dan matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang itu hebat. Lah kenapa? Di masjid terus, Masya Allah, sholat terus, zikir terus, nggak pernah keluar dari masjid. Dan Nabi tanya, dia makan minum enggak? Ya makan minum. Yang ngasih siapa? Tetangganya yang dekat masjid. Maka yang ngasih makan minum itulah yang lebih soleh daripada dia. Kan begitu ya. Makanya dalam hal ini adalah merupakan sebuah kewajiban. Ya kadang ada orang itu yang jaga gengsi kerjaan, kalau nggak ini nggak. Mungkin kalau sudah gelarnya banyak ya, S1, S2, mungkin S3, nggak S-Trung misalnya. Sehingga kadang-kadang ketika kerja yang sifatnya ini, wah itu nggak pak saya, nggak bakat saya, tapi nggak pak ternyata kemudian nggak dapat pekerjaan. Maka ya asalkan pekerjaan itu halal, ya tetap baik. Jadi sekarang itu nggak ada yang namanya orang itu nggak ada pekerjaan, bahasa Jawane ini asalkan kleket-kleket mesti kemelamet ya. Kalau obah-obah, molah-molah, pasti Allah akan memberikan. Kita sudah usaha belum, maka tetap harus berusaha semaksimal mungkin apapun pekerjaan yang halal dikerjakan untuk menafkahi keluarganya secara uraf. Begitu.
Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah istri harus taat pada suami ketika suami menyuruh anaknya memilih jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan pilihan anak, di mana anak jadi tidak mau murojaah, tidak mau sholat tepat waktu, tidak mau tilawah dikarenakan jurusan tidak sesuai? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, makanya apa-apa itu kan harus rembukan. Rembukan itu musyawarah di keluarga. Jangan memaksakan kehendak karena jurusan anak soleh itu banyak. Ya, zaman Nabi itu ada sahabat yang jadi ulama. Siapa? Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Tapi zaman sahabat ada sahabat yang menjadi pengusaha. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu meriwayatkan hadis sedikit banget. Dia memang urusan materi, tapi kan mencukupi banyak orang ketika ada kebutuhan materi. Ada sahabat yang memang ahli perang, dia jadi panglima perang. Apakah dia juga tidak soleh kan itu ya? Ada sahabat memang yang partnya menjadi pemimpin. Begitu, ada yang menjadi petani dan lain sebagainya. Makanya jadi apapun asalkan dia itu solih. Kalau perempuannya solihah. Jangan kau anggap jadi soleh itu kalau hanya jadi ustadz ya. Iya, jadi soleh itu kalau anaknya sudah jadi ustadz. Nggak begitu ya. Jadi ya selain ustadz itu yang soleh ya banyak. Ustadz yang tidak soleh mungkin ya ada. Gitu ya. Ya maksudnya misalnya itu dilihat anaknya bakatnya apa. Kalau dipaksakan yang bukan bakatnya nanti malah jadi kata orang Padang bapak peong kan gitu ya. Nah iya itu jadi orang Padang tahu bapak peong. Wah. Padang orang yang lama ya tahu bapak peong gitu ya. Masya Allah. Iya jadi harus rembukan musyawarah apa yang terbaik dan berdoa pada Allah, jangan memaksa. Ya Allah semoga anakku jadi ustadz, ya Allah semoga anakku jadi kiai, ya Allah semoga anakku jadi ya Allah semoga anakku jadi anak yang bermanfaat dan soleh apapun pekerjaannya. Ya apapun pekerjaannya, kemudian tetap dituntut diajak untuk hal yang baik. Begitu, jangan memaksakan kehendak lah. Insya Allah begitu ya. Monggo para ikhwan ada yang ingin bertanya? Mungkin terakhir Ustadz. Terakhir ya? Iya. Masih ada? Silakan. Terakhir. Bagaimana cara membangun keluarga sakinah? Bagaimana cara membangun keluarga sakinah? Tadi 5 tip itulah cara membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Memang keluarga itu agar sakinah modalnya 2, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu dari habis nikah sampai sekitar umur pernikahan 20 sampai 25 tahun. Rahmah adalah ketika umur pernikahan 26 tahun ke atas ya. Karena mawaddah itu selalu dipandang dalam segi fisik. Duwite ono, awake sehat, ya, mukanya sik cantik, sik ganteng, sik roso kan itu. Nah, sekarang kalau sudah umur pernikahan 26 tahun ke sana berarti umure wonge kan wis meh 50 tahun. Lanang yang gantengnya wis ilang, jenggote sing mau ireng dadi putih, ngono ta. Lah, mripate sing cetha wis dadi burem, ku telingane sing cetha wis dadi ora dipanggil ora kerumunan. Kayak gitu kok tetap masih bersatu, masih saling cinta mencintai, maka insya Allah alamat dia itu adalah sakinah. Dari muda sampai tua, bahkan sampai ke surga insya Allah. Begitu ya? Cukup ya? Sampai di sini, semoga kapan-kapan bisa terulang ketemu kembali. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.